Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 Lepsikom Map Ungu. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami beserta pengaplikasian software Flexi 4D. Di sini untuk laporan akan dijelaskan oleh teman saya Nabil dan untuk software akan dijelaskan untuk saya. Baik, Mas Nabil, silakan dijelaskan untuk laporannya. Tolong untuk share screen-nya, partner. Di sini eh, Kak, akan saya jelaskan terkait modul Flexim, yakni analisis simulasi perencanaan kapasitas biji kopi di PT Kopi Bali dengan menggunakan software Flexim. Abstrak, PT Kopi Bali merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi kopi. Eh, dari produk utama dari PT Kopi Bali yang dihasilkan adalah kopi, tetapi perusahaan ini belakangan sedang mengalami beberapa masalah. Salah satu masalah utama dari perusahaan ini adalah karena pelaksanaan proses produksi yang kurang efisien dan kurang optimal, sehingga menyebabkan banyak pesanan yang tidak terpenuhi. Kebanyakan kasus ini kali ini menggunakan bantuan software Flexim. Software ini digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase ideal dan kuantitas produk. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah barang yang masih dalam proses tertinggi ialah proses biji kopi hitam sebanyak 33 produk. Sedangkan proses dengan nilai terendah ialah proses sumber produk dan produk sumber palet dengan jumlah produk sebanyak 0 produk. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa pada mesin packaging 1 mendapat tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase ideal sebesar 0,19% dan persentase processing sebesar 99,81%, di mana merupakan persentase ideal terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Lalu selanjutnya, pendahuluan. Kopi yang membuat banyaknya para pengusaha untuk memproduksi. Produksi adalah kegiatan di mana adanya penggabungan dari faktor produksi untuk menciptakan sebuah produk. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikesahkan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Lalu pada paragraf 2 kami jelaskan, dalam kasus ini perusahaan PT Kopi Bali mempunyai permasalahan dalam perencanaan di produksinya dan hal ini membuat pentingnya untuk menyelesaikan masalah yang yaitu kapasitas produksi yang dilakukan. Terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam proses produksi nantinya. Nah, ini variabel yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi tersebut. Lalu bawahnya, pada bawah paragraf ketiga, kopi atau coffea adalah salah satu spesies tanaman berbentuk pohon yang banyak dikembangkan dan termasuk dalam famili Rubicaceae dan jenis coffea. Tanaman ini tumbuh tegak, bertabang, dan dapat mencapai tinggi 12 meter. Namun, kebanyakan yang dikembangkan adalah berdahan lebar dan tidak tinggi. Lalu lanjutnya untuk paragraf 4, eh, tidak hanya di kalangan kaula muda, tapi juga pada kalangan dewasa, sila yang lain, globalisasi menuntut sistem produksi dan proses pengolahan serta bisnis yang berlangsung melalui sertifikasi. Makna berkelanjutan setidaknya menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan termasuk juga masalah perubahan iklim global pada komoditas kopi. Lalu pada paragraf kelima, maka dalam penelitian ini agar dapat dimudahkan sebuah penelitian agar dapat memudahkan proses memudahkan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber fleksib dalam proses produksi ini seperti perusahaan umum yang dihadapi oleh perusahaan yaitu perusahaan dalam sistem produksinya yang tidak sesuai dengan rencana yang menyebabkan terhambatnya sistem produksi dalam perusahaan tersebut. Salah satu cara mengefektifkan proses produksi adalah dengan melakukan simulasi proses produksi. Simulasi proses produksi dapat memberikan informasi yang menyerupai sistem atau proses yang terjadi secara nyata. Masing-masing menggambarkan hubungan sebab dan akibat atau cause and effect relationship dalam sebuah sistem pada bentuk komputer yang mampu menggambarkan perilaku. Dengan simulasi dipilih untuk memudahkan pemodelan dalam sistem produksi yang diusulkan. Lalu pada metode penelitian, pada studi kasus simulasi sistem dinamis produk kopi di PT
Kopi Bali yang berada di Surabaya, Jawa Timur ini menggunakan software Flexim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas produksi. Dan mensimulasikan aktivitas produksi, maka akan didapatkan skenario simulasi yang terbaik. Flexim adalah simulasi yang dapat menunjukkan atau memperagakan berbagai macam proses ataupun fase yang ada di dunia nyata dengan berbasis 3D. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder yang dapat dari pihak PT Kopi Bali yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan proses simulasi menggunakan software Flexim. Ada pun beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dari PT Kopi Bali. Pengumpulan data didapatkan dari data PT Kopi Bali yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi kopi. Dan kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi berlangsung PT Kopi Bali. Yang dibutuhkan yaitu berikut yang terdapat gambar. Gambar 2.1 data pengamatan. Setelah melalui proses infeksi, produksi diarahkan menuju proses perakitan. Setelah proses perakitan dilangsung menuju pembangkit dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos infeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Ini memerlukan waktu selama 6 detik. Lalu pada proses kedua, yakni tahap pengolahan data. Pada penelitian modul 4 ini, metode pengolahan data yang digunakan dalam simulasi adalah dengan menggunakan software Flexim. Dan menggunakan software Flexim, data yang telah didapatkan akan diperoleh per masalah yang akan dihadapi dan juga bagaimana pengambilan keputusan dengan cara memanfaatkan data yang sudah tersedia. Ini adalah langkah-langkah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan software Flexim, yakni flowchart dari modul 4 kami. Bisa dilihat pada gambar. Lalu akan saya jelaskan secara singkat mengenai flowchart. Yang pertama mulai tahapan paling awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua studi pustaka. Pustaka merupakan tahapan bicara referensi. Lalu ketiga studi lapangan. Sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban. Lalu yang kelima, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Lalu keenam, pengumpulan data, yakni pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Lalu yang ketujuh, pengolahan data. Pengolahan data menggunakan software Flexim merupakan sebuah proses yang digunakan agar dapat mengetahui hasil dari 12 data studi kasus. Delapan, verifikasi. Merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Yang kesembilan, validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang termen perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau institusi menyangkut karakter yang diukur. Lalu hasil dan pembahasan adalah dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah, hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya. Lalu ke-11, kesimpulan dan saran. Jika dalam kesimpulan dan saran berarti pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dan sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Dan yang terakhir adalah selesai. Yakni penelitian selesai sudah dengan hasil yang valid. Lalu untuk bab ketiga, hasil dan pembahasan, yang pertama membahas tentang model. Pada sebab ini berdiri model dari proses produksi kopi di PT Kopi Bali dalam software Flexim. Berikut adalah gambarnya, gambar 3.1 produksi kopi pada software Flexim. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produksi kemasan biji kopi. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu memilah biji kopi, itu memilah biji kopi, inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan ketertatan pada produk, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan pathway yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak alur produksi pada produksi kopi di PT Bali. Produksi kopi di PT Kopi Bali. Lalu yang kedua adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi merupakan sebuah proses membangun kebenaran atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan untuk memastikan keakuratan, kebenaran informasi dan kebenaran informasi. Validasi adalah sebuah kegiatan untuk mengukur
ekspor sejauh mana perbedaan dilakukan untuk menguji kebenaran atau dengan keadaan nyata agar dapat hasil yang valid. Lalu yang pertama A, ada model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap konsistensi packaging dapat tidak membuat error pada sistem cancel. Lalu yang ke B adalah validasi. Dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert jika menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Lalu bawahnya untuk analisanya dari gambar 3.2 ya ini automatic result expertise, yakni dapat di atas merupakan hasil general distribution yang menunjukkan tiga model distribusi generatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma E sebesar 81,45. Hasil menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan distribusi dapat dilanjutkan. Lalu bawahnya yang ketiga yakni dashboard work in process atau gambar 3.3 dashboard WIP. Analisanya berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produksi yang masih diproses pada sumber produk. Sumber palet 0, piring sementara 1 sebanyak 0,2 dan piring sementara 2 sebanyak 0,01, kopi hitam sebanyak 0,04 dan seterusnya sesuai tertera pada gambar. Lalu untuk dashboard analisanya yakni berdasarkan gambar di atas dapat diketahui berdasarkan ideal processing dan blok pada setiap fixed resource. Sumber produk dan sumber walet memiliki persentase blok sebesar 100%. Kopi memiliki persentase sebesar 99,82% dan seterusnya sesuai pada gambar 3.4. Lalu pada analisa output, berdasarkan output summasi dari kedua output di atas yaitu dashboard work in process dan dashboard set bar, dapat kita ketahui bahwa jumlah produk yang terbanyak yang masih diproses yaitu sebanyak 33 produk. Dashboard work in progress atau WIP menunjukkan persen masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perhatian dan proses lebih lanjut. Lalu bawahnya eh, langsung ada ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, algoritma sistem dalam ini adalah mengenai analisis kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja PCC biji kopi pada PT Kopi Bali, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja PCC. Untuk menyebar masa kemacetan dan menentukan produktivitas stasiun kerja PCC, PT Kopi Bali dapat menggunakan bantuan software vaksin yang mengeluarkan output masing dari permasalahan model yang dibeli di antara yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress dan juga mengenai idle dan proses time. Stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada biji kopi hitam yaitu sebanyak 7 produk dan diketahui pula bahwa musim PCC 1 mendapatkan tinggi produktivitas paling tinggi ya ini sebesar idle sebesar 0,19% dan persentase sebesar 99,81%. Berhasil pengamatan jika adanya kemacetan terlebih yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Eh, Selain itu, juga masih ditemukan waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 maupun rak 2. Ya demikian, seperti lagi kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses atasnya lagi, tadi eh, sedikit stop. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses kopi hitam dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah lebih memperhatikan kondisi setiap mesin dalam stasiun kerja agar produktivitas kerja setiap stasiun kerja tidak terganggu dan juga perusahaan dapat menambah stasiun kerja inspeksi agar antara biji kopi hitam dan biji kopi coklat bisa diinspeksi dengan cepat tanpa menunggu satu sama lain. Dan itu perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Serta dapat menambah prosesor atau mesin agar tidak terjadi penumpukan. Menurut penelitian selanjutnya, sebenarnya melakukan tahap simulasi menggunakan dua atau lebih software agar dapat membandingkan antar output software tersebut. Uh, Begitu
untuk penjelasan dari lab, lab press kami kelompok 27 selanjutnya akan dijelaskan terkait software oleh partner saya. Baik, di sini saya Afrika Ora akan menjelaskan pengaplikasian softwarenya. Jadi yang pertama kita akan search ini untuk sumber sumber bahannya. Terus di sini ini kita harus menentukan layoutnya terlebih dahulu. Jadi layout kita untuk modul 4B ini kami menawarkan PT Biji Kopi Bali. Ini layoutnya yang sudah kita buat. Ini ada sumber produk, ada akan biji kopi, inspeksi, kopi hitam, kopi coklat, atau dispatcher, transporter. Terus di sini ada uh, conveyor, terus di sini ada mesin packing dan gudang penyimpanan dan ini raknya. Sini kita mulai dari sumber produknya dulu. Terus bikin prosesor. Terus di sini ada antrian untuk kopi hitam sama biji kopi hitam sama biji kopi coklatnya. Terus di sini ini si prosesor. Ini untuk inspeksinya. Terus di sini ntar ada conveyor. Nah, ini tuh reserve direction-nya itu digunakan untuk menentukan arah. Jadi arahnya itu harus ke sana, harus ke arah yang searah gini. Nah, nggak boleh sampai kebalik kayak gini nggak boleh, karena nanti malah jatuhnya jadi balik. Jadi harus ke arah sama ini, sama combiner-nya. Ini ada combiner. Nah, mesin kopi. Ini untuk mesin packing 1 sama mesin packing 2. Terus habis itu di sini saya dikasih antrian. Fuel. Ini buat gudang penyimpanan 1 sama 2. Susah benar ya. Terus di sini ada rak. Nah, rak ini untuk menyimpan barang-barang. Terus nih, ini tuh ntar bisa buat naruh naruh barangnya. Tujuannya buat naruh barang ini secara otomatis. Dan ini jangan lupa kasih search. Kita kasih nama dulu. Yuk.
Ini pemilahan biji. Terus ini pemilahan biji kopi. Oh, ini biji kopi hitam. Coklat. Biji kopi coklat. Terus ini inspeksi. Nah, ini sumber palet. Oh iya, ini diganti palet ya, teman-teman. Ini mesin packing 1 dan 2. Nah, udah, kalau udah kita kasih garis itu arah. Oh ya, ada yang ketinggalan, jadi kita bikin dispatcher. Ini untuk nyambungin semuanya juga. Nah, ini juga jangan lupa, ini tuh dikasih, ah, benar. Ini ke sini, terus. Nah, kemudian kita setting sumber produk. Nah, terus setelah itu di sini
Ininya interval time-nya interarrival time, terus ininya juga box. Kita apply, kemudian triggers, kemudian ini tambah ya, point creation, data set change, kemudian ini dua karena ada dua studi kasusnya pemilihan biji kopinya. Itu diganti 60. Sih diganti 40 karena dalam studi kasus 60 sama 40. Kemudian ini buat tentuin warna. Set color by case. Karena ada dua, jadi ntar ini aqua sama hijau. Ini suka kalian ya. Ya, terus kita apply. Kita ke flow. Terus diganti part by case. Terus habis itu use transport. Jangan lupa. Oke. Oh ya, ini terus kemudian kita A. Nah, terus ke sini. Terus habis itu SC ke sini. Oh iya, sebelum itu ini harus di ini dulu. Nah,
Nah, ini kita sambungin ke sini. S. Saya pakai S. Ah, terus jangan lupa untuk connect objects, dispatcher ke ini. Ini kemudian dikasih itu ya, tali S connector center ports pakai S. Ini disambung dispatcher, dari dispatcher ke sini sama ke sini. Terus kemudian dispatcher ke mesin packing, terus ini ke sini. Nah, kemudian kita akan mengset ini biji untuk warnanya. Jadi kita ke flow, use transport, terus habis itu kita pakai apply, baru oke. Dan ininya 400 ya teman-teman. Persentasenya soalnya 40%. Terus ke flow, bentar, agak kendala dikit. Flow, use transport, play. Oke. Ini kalau ini 600. Play. Oke. Kemudian kita setting inspeksi. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu, masukin ke execute, statistik, kemudian act perfect. Nah, di act perfect ini kita pakai data yang kita olah. Bentar. Stop share. Terus share screen. Nah, ini. Jadi kita pakai data dulu, yaitu new, ini biji kopi. Contohnya seperti itu, terus oke. Nah, ini kita masukin data yang sudah enter data. Nah, enter ID data value. Oke. Nah, untuk datanya ini. Untuk datanya yang ada di Lapres, saya sudah mengcopy. Paste and edit. Terus, oke. Yes. Kita ke application. Kita ke mode. Simulation representation. Nah, untuk biar cepat, kita sudah mendapatkan beta di dalam Lapres. Di Lapres didapatkan beta ini.
nilai distribusi beta sebesar ini. Jadi kita langsung copy aja. Kanan. Copy. Ini dimasukin. Nah, yang ini digantiin. Ya, stream. Dan sound play, oke. Nah, habis itu setelah itu kita mengatur ini raknya. Jadi size table-nya jadi ini harus 50. Pokoknya ini harus 50. Kemudian di apply terus oke. Terus kita setting conveyor-nya di yang ini paling penting conveyor. Terus ini kita atur dulu. Setelah diatur, ini nanti ke DB2, ini DB1. Kemudian setelah dilakukan pengaturan tadi, ini udah 50. Nah, terus ininya juga udah selesai semua. Terus untuk pengaturan waktunya juga sudah diatur. Kemudian kita jalankan. Untuk mempercepatnya pakai ini. Nah, jadi akan terjadi pemilahan. Nah, nanti di waktu pukul 1 akan terjadi pemberhentian untuk istirahat. Sampai jam 4 dia istirahat, dia berhenti. Nah, sudah selesai. Habis itu kita ke VIP. Nah, setelah dijalankan, ini terdapat average VIP-nya yang didapatkan untuk sumber produk 0,00, sumber palet 0,00, permanen kopi 1,00. Terus ini stage bar-nya segini yang didapatkan. Baik. Sekian dari kelompok 27 untuk pengaplikasian software-nya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Izin. Terima kasih. Minal izin wal faizin.